apa? Yang pertama aku mendidik, yang kedua akuntabel, yang ketiga objektif, yang keempat transparan, yang kelima akuntabel. Ada menurut. Cik mana dong? Loh. Sesi foto bersama. di grup ya. Belum lagi. Coba kita kasih di sini. Ya, grup ya. Iya. Oke. Halo Bu. Ini final kita di semester 4. Hanya pada yang badi dikdam ni. Saya kau kau baik saya. Kemot apa? Kali itu kan bincang, apa ayah-ayahnya? Jadi ayah-ayah kita kan. Kelihatan tak bapak. Jas, Bu Ani, Bu, ya, Bu Marwina. Halo Bu, terakhir Bu, hari terakhir. Halo hari terakhir. Hari terakhir Kuat banyak jam nih. Aku banyak tanya lu. Kirim mak bapak dong. Yang sederhana ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepangkuan baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Hanya dari diri saya sendiri. Akhirul kalam hadana wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Waalaikumsalam. Maka kita sesungguhnya harus menyadarkan diri bahwa kematian itu akan kita hadapi. Dan sebagaimana paman yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah retorika, yang saya sayangi semua rekan-rekan yang sudah berhadir di ruangan berbahagia ini. Di sini saya akan sedikit memberikan
nasihat ataupun mengingatkan kembali kepada teman-teman, pada ibu-ibu semuanya, bahwa kita sebagai muslimin tidak lupa untuk terus menggali, terus belajar dalam keseharian kita, bahwa meningkatkan ilmu pengetahuan tentang keislaman kita itu sangat penting. Dan di sini judul yang akan saya sampaikan adalah amalan-amalan yang dapat kita lakukan pada hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang sangat dimuliakan oleh kita sebagai umat Islam, karena di hari Jumatlah merupakan hari raya bagi umat Islam. Ya, setiap minggunya kita umat Islam bagi yang laki-laki melakukan sholat berjamaah di masjid. Dan bagi yang perempuan, nah inilah kita harus banyak dan terus belajar tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, yang pertama adalah amalan banyak-banyaklah berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Ar-Ra'd dulu, ayat 28 disampaikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Artinya, ingatlah bahwa dengan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan tentram. Jadi kita sebagai seorang ibu ya, banyak-banyak berzikir pada Allah. Berzikir mengingat Allah itu adalah amalan yang sederhana yang bisa kita lakukan sambil kita memasak, sambil kita menyapu misalkan di rumah, atau pekerjaan-pekerjaan lain, tetapi bisa kita lakukan di dalam hati. Jadi amalan yang sederhana tetapi membawa manfaat yang luar biasa. Salah satunya adalah berzikir. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua di mana kita lakukan dengan sederhana tetapi manfaatnya untuk kita sangat besar, yaitu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus bersolawat kepada Rasul? Karena di dalam sebuah riwayat bahwa Allah pun serta malaikat juga bersolawat kepada Rasul. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad, janganlah pelit-pelit untuk bersolawat kepada beliau. Mengapa demikian? Karena dengan bersolawat adalah salah satu menjadi syafaat untuk kita di hari Yaumil Qiyamah. Ya, Rasulullah itu sudah merindukan kita jauh-jauh hari. Kita umatnya yang tidak nampak oleh Rasul, tapi Rasulullah sudah merindukan kita. Jadi ketika kita diperdengarkan nama Rasulullah, sebaiknya kita pun ikut bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amalan yang ketiga adalah banyak-banyak berdoa. Nah, banyak-banyak berdoa di hari Jumat merupakan sesuatu kebaikan, di mana ketika kita punya masalah, ketika kita ada rasa gelisah, kesulitan, atau hati lagi sempit, tidak bisa berpikir lapang, sebaiknya kita berdoa sebanyak-banyaknya. Dan ketika hari Jumat, kita lebih banyak lagi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang selanjutnya adalah bersedekah. Bersedekah itu sederhana ya, ibu-ibu. 1.000, 2.000 bisa kita lakukan ya. Bersedekah ini juga menjadi amalan yang tidak terputus. Ketika sedekah kita adalah sedekah jariah, ya, kita ke masjid berwudu atau kita ke toilet misalkan, jangan pelit-pelit ya ibu-ibu. 2.000 kita masukkan ke dalam kotak amal, itu sudah menjadi amal jariah, di mana amal sedekah, amal jariah kita itu tidak akan terputus walaupun kita sudah mati. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tempat singgah, bukan tempat tinggal yang bersifat sementara. Pernahkah kalian renungkan sudah berapa umur kita sekarang? Rintangan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Namun, kita sebagai umat Islam memiliki pedoman untuk menghadapi hal-hal tersebut dengan sabar. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan bersiap siaga di perbatasan negeri, dan tak bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 200. Dari ayat ini juga menunjukkan betapa pentingnya kita bersabar sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan betapa kesabaran itu adalah pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Alam yang penuh terang-terang yang kita rasakan saat ini. Tetap hormatan saya kepada Bapak Rahman yang telah membimbing kita semua setiap hari Sabtu, meluangkan waktu untuk mengajarkan kita semua. Dan kata-kata hormatan saya kepada ibu dan kawan-kawan semua yang berjuangan dengan saya. Saya berdiri di sini ingin menyampaikan suatu dakwah yang berjudul nikmatnya bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak yatim piatu dan lidah untuk bertutur di dalam kalam Allah seperti membaca Al-Quran dan hadis-hadis dan semuanya. Dan yang saya hormati kepada teman-teman, saya akan membahaskan tentang kebaikan hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirukum ahasinukum akhlaqan. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang berakhlak. Sampaikan dakwah singkat saya yang berjudul tentang kejujuran. Kejujuran adalah salah satu nilai yang sangat dihargai dalam agama Islam. Kejujuran itu adalah salah satu yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik kehidupan kita sesama manusia maupun sesama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hendaklah berkata jujur dan benar, karena dengan perkataan jujur orang-orang dan teman-teman kita akan mempercayai kita selalu. Itu ibu-ibu situ dulu deh. Ibu-ibu dulu. Ya Allah, maaf. Kacau, Dano. Ya ampun ibu, bener bener, hai. Begini ya. Oke, begitu. Itu sampai yang itu. Gini ada keren. Dan mau. Buat ada pun dan mau. Bu Rini. Malu-malu tapi mau.
Iya. Bunci. Ya, nanti bunci. 3. Pas bilang bunci sini bunci. Nah, bunci siap. Buat tangan. 1, 2, 3 bunci. 3. Warnanya loh Kia. Kesimpulan dari jurnal. Bisa jawab saya. Hai. Halo. Ya bentar. Iya. Oh. Tempatmu berapa? 2. Tidak bohong. Tisu. Sampai lah. Mbak. Oh di situ kan, di sini. Jalali. Hah? Masuk. Sini pun. Ya. Nah, rumah lalam makan. Yang lengkap gede 2 biji di rumah. Hah? Pesen 1 orang 1 biar kenyang. Oke. Harus habis. 3. Ya udah nggak apa-apa untuk mama. 4. Nih. Rabi dibungkus. Ya ini kena. Ini Mbak. Mantap. Panas aja. Iya, aku belum mandi malam. Sore nggak mandi dia. Mbak, tutupnya mama makan
Padang ada. Ini tak rongannya sedikit. Mama di Jogja ada kalkun. Banyak. Siapa kamu? Kalkun. Enggak ada. Ada lu. Mama lihat kalkun di Jogja jalan-jalan dekat rumah Kaila. Mbak Kaila. Oh ya. Enggak dia apa? Nggak tahu. Tapi Orang nggak pakai kecap kak? Tidak. Suka kuahnya. Kucing. Gede. Mau ambil aja dek. Kenyang. Kucing kepala itu. Kamu ya? rambutnya mana tuh dari karetnya mana tuh? Sangken. Tuh dek. Tuh ayam tuh. Kalkun. Kalkun itu bedanya apa sama ayam? Ya itu lebih cantik tuh kayak itu. Lebih unik. Tadi udah makan bakso, makan bakso lagi. Kucingnya pacaran sama ayam kucingnya. Tadi kata Gigis, kucing sama ayamnya berantem. Pacaran? Oh iya. Kak, coba sedikit kak. Ini tinggal baksonya. Mau nggak? Makan. Kalau nggak mau mama bungkus. Itu nama kuahnya. Yang bikin baksonya. Mama bungkus. Keripiknya tadi. Kayak kita lihat jalan maghrib di jalan yuk. Coba, coba. Dipotong ya? Ayo adek masuk, adek masuk. Cepet.